Ayo belajar AKM. Dalam video nanti akan terkupas atau menggambarkan tentang profil. Yang kedua Java. Yang ketiga Google untuk mencari situs AKM. Yang keempat yang menyangkut guru yang ikut dalam AKM. Dalam kesempatan ini, perkenalkan nama saya Joko Rijanto, SPD MPD, unit kerja di SMK Negeri 1 Madiun, Pengampu, mapel bisnis konstruksi dan properti. Sekarang kita bagaimana cara masuk akun GTK atau materi yang terkait dengan AKM. Pertama, kita bisa menggunakan HP atau laptop. Silakan diketik GTK, nanti di sana akan muncul nama-nama situs untuk masuk ke AKM pembelajaran. Silakan diketik, dari sana kita pilih ada nama 3 nama dalam kotak tersebut, pilih salah satu. Setelah memilih akun GTK, nanti akan muncul layar seperti yang ada dalam gambar. Kita masuk ke login. Login di sini bisa diisi dengan nomor UKG. UKG ikutnya tahun berapa, ditulis di depan 2015. Seperti punya saya, terus dilanjutkan ada 8 angka nomor sesuai dengan nomor UKG Bapak Ibu masing-masing. Seandainya ada masalah, silakan menghubungi admin MGMP sekolah setempat untuk meriset akun atau seandainya lupa. Login sudah, sekarang kata sandi. Kata sandi itu satu paket dengan nomor UKG. Jadi nanti seandainya ada masalah juga bisa menghubungi admin MGMP sekolah Bapak Ibu masing-masing. Setelah masuk login, nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan seperti yang di layar. Itu ada menu diklat ya, masa pandemi COVID, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, dan asesmen kompetensi minimum. Nah, ini tampilan menu yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, dalam ini kita akan memilih AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Di pojok atas kanan ada anak panah itu beranda. Nah, di sana nanti bisa dilihat isi daripada diklat atau program yang bisa Bapak Ibu ikuti. Setelah menu beranda diklik, nanti akan muncul keterangan yang terkait dengan AKM seperti bisa Bapak Ibu lihat dalam gambar, ada menu pendaftaran, ada jadwal BIMTEK-nya,
angkatan 1, 2, 3 sampai angkatan 11. Yang ketiga kolom pengembasan. Pengembasan itu semua untuk angkatan mulai 9 Januari sampai diklat terakhir yaitu 11 tanggal 20 Februari 2021. Itu terakhir untuk pengembasan, Bapak Ibu. Berikutnya adalah buat siswa, yang mana nanti siswa harus mengetahui tujuan AN dan pengganti UN. Yang kedua, siapa saja yang boleh ikut AN. Yang ketiga, konsep daripada AN. Yang keempat, menyangkut komponen-komponen yang ada dalam pembelajaran. Berikutnya adalah tujuan daripada AN, Asesmen Nasional. Di sini kita akan membandingkan atau sebagai perbandingan antara ujian nasional yang sudah kita terapkan tahun-tahun sebelumnya, dan untuk tahun ini 2021 akan diperkenalkan atau diterapkan sistem AN, assessment. Dari layar bisa kalian Bapak Ibu melihat kriteria pembanding antara AN sama UN. Tujuan pelaksanaan untuk AN yaitu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kalau tujuan nasional yaitu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Untuk jenjang penilaian level siswa, subjek siswa antara AN sama UN bisa Bapak Ibu melihat dalam layar di atas. Selanjutnya terkait dengan peserta asesmen nasional. Tidak sama dengan peserta ujian nasional, antara lain kriteria peserta AN yaitu seluruh satuan pendidikan. Jadi mulai SD, SMP, SMA, SMA, MI, MTS, dan yang lain-lain. Yang kedua, tidak semua murid diikutkan atau menjadi peserta AN. Yang ketiga, pemilihan sampel secara acak. Yang keempat, diambil dari kelas 5, 8, dan kelas 11. Terakhir, yang kelima, yaitu setiap peserta mengerjakan tes literasi, membaca, tes literasi numerasi, dan survei karakter serta survei lingkungan belajar. Selanjutnya terkait dengan sampel peserta. Mengapa yang menjadi sampel siswa kelas hanya kelas 5, 8, dan 11? Karena hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret
dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami perubahan di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar dalam asesmen nasional. Berikutnya adalah pesertaan hanya sebagian daripada siswa yang diizinkan. Mengapa dalam hal ini hanya sebagian? Karena terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional, yaitu tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam AN atau asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sekolah yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Berikutnya adalah konsep daripada AN. Bisa Bapak Ibu lihat dalam layar tentang pemahaman dan penerapan konsep. Yang paling atas kompetensi siswa, nanti siswa harus menguasai kecakapan hidup abadi 21, terkait juga profil pelajar Pancasila. Di bawahnya terukur melalui asesmen nasional berupa AKM, yaitu asesmen kompetensi minimal. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei dalam hal lingkungan belajar. Dalam konsep AN ada dua item, yaitu profil pelajar dan level pembelajaran. Untuk profil pelajar Pancasila bisa Bapak Ibu lihat dalam tabel, yang mana ada yang paling kanan atas sendiri. Pelajar harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Tiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebenekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan terakhir, belajar harus kreatif. Berikutnya menyangkut level pembelajaran. Dalam hal ini ada 6 level. Yang pertama, level 1, kelas 1 dan 2, level 2. Level 2 itu kelas 3 dan 4, level 3, kelas 5 dan 6, level 4, kelas 7, 8, level 5, kelas 9 dan 10, level 6 itu kelas 11 dan 12. Biar lebih jelas bisa melihat bagian pada layar di atas. Setelah mempelajari konsep AN, kita beralih ke komponen. Komponen AKM itu ada dua macam, yaitu komponen AKM literasi membaca, dan yang kedua kompetensi AKM numerasi. Kita uraikan satu persatu. Komponen AKM literasi membaca ada 3 macam item.
yaitu yang pertama konten, yang kedua proses kognitif, yang ketiga konteks. Kita uraikan satu persatu. Konten literasi membaca termasuk teks informasi, teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Ada juga teks fikih, mencakup teks yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Yang kedua, komponen proses kognitif, yaitu menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersirat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersirat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Evaluasi dan refleksi itu adalah menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Literasi membaca konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah terjadi. Komponen AKM numerisasi juga ada 3 item, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Kita uraikan satu persatu. Konten numerisasi adalah bilangan meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, meliputi cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Yang kedua, pengukuran dan geometri, meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Yang ketiga, data dan ketidakpastian. Ini meliputi pemahaman, interpretasi, serta menghasilkan data maupun peluang. Terakhir, aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola, bilangan, serta rasio dalam proporsi. Yang kedua, AKM komponen numerisasi, yaitu proses kognitif, yang artinya memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Yang kedua, penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang rutin. Yang ketiga, penalaran, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, numerisasi konteks. Ini berhubungan dengan personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Menyangkut sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan
maupun futuristik. AM Guru nanti berisi tentang siapa saja yang bisa ikut AKM, pentingnya AKM, tujuan AKM, segitiga belajar, dan contoh pembelajaran. Selanjutnya, peserta program guru belajar AKM yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM, yaitu pertama semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK. Yang kedua kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, dan kepala sekolah SMA atau SMK. Yang ketiga pengawas SD, pengawas SMP, dan SMA atau SMK. Yang keempat semua guru SD, LP, SMP, LP, dan SMA, LP. Yang keenam kepala sekolah SD, LP, SMP, LP, dan SMA, LP. Terakhir peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar mengejar sederajat SD, SMP, SMA, dan SMK. Berikutnya mencakup pentingnya AKM, yang mana pentingnya AKM merupakan kecakapan hidup abad 21, meliputi 3 item, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, kecakapan dalam hal hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selanjutnya, tujuan daripada AKM, yang mana tujuan program guru belajar seri AKM atau Asmat Kompetensi Minimal, yaitu pertama memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimal. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerisasi pada AKM kompetensi minimum. Selanjutnya, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar dari AKM asesmen kompetensi minimum. Berikutnya menyangkut segitiga belajar, yang mana untuk biar lebih gamblang jelas bisa melihat gambar pada layar, yang mana dalam segitiga belajar itu ada 3 item. Yang pertama pembelajaran, asesmen, dan kurikulum. Di dalamnya itu meliputi pengalaman belajar murid, terus kompetensi kepemimpinan sekolah, terus yang ketiga kompetensi guru. Berikutnya mengenai makna segitiga, tadi tidak dijelaskan dalam segitiga itu ada 3 item, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Terus makna segitiga untuk kurikulum yaitu seperangkat kompetensi yang penting dikuasai oleh murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya juga mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktek pembelajaran. Berikut pembelajaran. Terangkan aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang
diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai dasar kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum pembelajaran. Memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Sekarang asesmen, yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen diagnosis, asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Asesmen formatif, asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan dan penyesuaian pembelajaran. Asesmen sumatif, yaitu asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Alhamdulillah sudah selesai dalam penguraian AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Semoga uraian yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu Guru dan siswa pada umumnya, sehingga nantinya bisa menerapkan AKM, asesmen kompetensi minimal untuk tahun ajaran 2021 dan seterusnya. Sekarang contoh pembelajaran. Contoh pembelajaran kompetensi siswa. Untuk pertama, murid di tingkat perlu intervensi khusus. Belum mampu memahami isi bacaan, murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Sedangkan guru tidak cukup bertumbuh pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajar dan secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Yang kedua, murid di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks maupun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Murid dapat diberi sumber belajar pendampingan dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman utuh. Yang ketiga, murid di tingkat cekat mampu memahami dengan baik isi teks, menguasai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Yang keempat, murid di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dan teks yang diberikan oleh guru. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Itu contoh pembelajaran dari SMA tentang koperasi, yang mana tingkat pembelajaran kompetensi siswa mulai tingkat dasar, tingkat cakat, dan tingkat mahir sesuai dengan yang diharapkan.